Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Pemirsa TV-mu, kami kembali hadir di hadapan Anda untuk menyajikan sejumlah informasi cerdas dan mencerahkan. Kali ini kami akan menyajikan informasi terkait pergelaran pemilu presiden yang digelar hari ini yang menjadi sorotan oleh sejumlah media internasional. Dan kami akan lengkapi dengan analisis dari Junarto Wijaya selaku pengamat politik tanah air. Bersama saya Ihsan Marsha, marilah kita ikuti berita dan analisa selengkapnya. Pemirsa, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dengan kekuatan ekonomi yang terus tumbuh, membuat proses demokrasi di tanah air diamati oleh media asing. Berbagai media asing ramai memberitakan dan menganalisa proses demokrasi di tanah air. Berikut liputannya untuk Anda. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, kekuatan ekonomi yang terus tumbuh dan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Proses pesta demokrasi pemilu presiden dan wakil presiden di Indonesia dalam menyongsong suksesi kekuasaan telah menarik perhatian dunia. Berbagai media asing saat ini ramai memberitakan pemilu di Indonesia. Media terbesar Amerika Serikat CNN memberitakan pemilu Indonesia dengan headline berjudul Indonesia's Choice, Military Man or Jakarta Governor. CNN menyoroti kampanye hitam yang mendera Jokowi dan bayangan HAM yang menjerat Prabowo. CNN juga memprediksi bahwa pemerintah Amerika Serikat akan segera menerbitkan visa bagi Prabowo jika terpilih. Tidak jauh berbeda dengan CNN, kantor berita Jerman juga menyoroti kasus HAM yang membayangi Indonesia. Berita yang dimuat dengan judul Pemilu di Indonesia, sebuah kesempatan untuk memperbaiki hak asasi manusia. Sedangkan di kantor berita BBC yang berbasis di London, Inggris, menerbitkan berita dengan judul Soeharto Casts Shadow Over Indonesia's Election. Dalam berita tersebut menganalisa adanya bayang-bayang Soeharto yang secara khusus menyorot Prabowo. BBC mengkhawatirkan kembalinya rezim otoriter Orde Baru jika Prabowo terpilih. Media terbesar Dubai memuat berita dengan judul yang berbeda, yakni 5 alasan kenapa pemilu di Indonesia penting. Di antara 5 hal yang disorot The Guardian adalah mega demokrasi, tren pertumbuhan ekonomi, permasalahan sosial yang dinamis, muslim moderat, dan permasalahan kesatuan nasional. Isu sekretarian dan separatisme Papua menjadi sorotan. Sementara media Australia yang kontroversial karena beritanya tentang penyadapan SBY dan istrinya, Sydney Morning Herald cenderung memberitakan hal yang normatif. Sydney Morning Herald menyoroti kepergian Jokowi ke Mekah, Arab Saudi untuk umroh dengan judul Calon Presiden Indonesia pergi ke Mekah berdoa untuk menang. Fatriadi memberitakan untuk TV-mu. Pelaksanaan pemilihan presiden menjadi ukuran sukses tidaknya demokrasi di Indonesia. Guna menjaga pelaksanaan pilpres yang jujur dan adil, maka pihak kepolisian daerah Sumatera Utara menetapkan 11 daerah yang mendapatkan perhatian khusus. Jelang pelaksanaan pemilihan presiden hari ini, Komisaris Besar Polisi Heru Prakoso menyampaikan kepada media bahwa ada 11 daerah yang mendapatkan perhatian khusus. Meski demikian, hanya 3 daerah yang mendapatkan perhatian serius, yakni Nias, Nias Selatan, dan Tapanuli Selatan. Pengawasan serius yang dilakukan kepada 3 daerah tersebut lantaran pengalaman terjadi gejolak pada pemilihan legislatif lalu. Oleh karena itu, Polda Sumatera Utara telah menyiapkan 3.000 personil untuk dikerahkan pada pemilihan presiden hari ini. Saat ini jajaran kepolisian sudah berada di lokasi dan akan bekerja dengan all out, sehingga bila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, kepolisian dapat segera mengantisipasinya. Pelaksanaan pemilihan presiden di Sumatera Utara sesuai data pemilih yang dirilis KPU berjumlah 9.902.984 pemilih yang tersebar di 33 kabupaten dan kota. Untuk itu KPU menyediakan 27.378 tempat pemungutan suara di 6.017 desa di seluruh Sumatera Utara. Saiful Hadi memberitakan dari Medan. Komisi Pemilihan Umum telah menyertakan pihak kepolisian dalam proses pembuatan, distribusi hingga penyimpanan surat suara. Hal ini untuk menghindari kemungkinan kecurangan surat suara. Pada pemilu calon presiden, KPU mempersiapkan keamanan untuk mengamankan logistik pemilu.
pengamanan ekstra yang dilakukan KPU agar kecurangan dapat diminimalisir. Pengamanan ini dilakukan di seluruh daerah di Indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh Arief Budiman selaku Komisioner KPU, pengamanan telah dikoordinasikan dengan pihak Polri. Pengamanan juga dilakukan mulai dari proses pembuatan, distribusi, hingga penitipan di setiap KPPS. Kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian, mulai dari proses produksi sampai dengan proses distribusi, termasuk penyimpanan. Jadi barang-barang yang sekarang sudah ada di kantor BPS itu dijaga juga bersama pihak kepolisian. Pemilihan presiden yang berlangsung hari ini diharapkan mampu berjalan dengan baik dan tertib, terutama dalam hal logistik surat suara. Arina Nurrohmah Eko Bayurianto memberitakan dari Jakarta. Media massa sangat berperan penting dalam keberhasilan Pilpres 2014 kali ini. Oleh karena itu, media terus dituntut netral dalam pemberitaan. Karena media sebagai kontrol sosial diharuskan mampu menciptakan suasana kondusif agar Pilpres 2014 berjalan dengan damai dan lancar. Sebagai salah satu pengawal demokrasi di Indonesia, media sepatutnya menempatkan diri pada posisi netral dalam pemilu. Meski demikian, standar penyiaran pemilu tetap digunakan dengan alasan lembaga penyiaran atau media wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan kampanye. Sikap proporsional dan profesional media juga telah dijelaskan oleh Dewan Pers. Dewan Pers menjelaskan bahwa media memiliki komitmen dalam pemilihan presiden untuk bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi kaidah jurnalistik. Selain dalam segi pemberitaan, media juga berperan dalam mengontrol jalannya pemilu pemilihan presiden yang sedang berlangsung, hingga ditetapkannya presiden yang baru. Sebagai media juga punya fungsi mengontrol. Memang betul. Penyelenggara pemilu pun, pasangan calon pun, itu juga harus dikontrol. Benar ini dia punya komitmen menyelenggarakan pemilu luber dan jurdil. Pengaruh media sangatlah penting, terlebih di masa demokrasi sekarang ini. Diharapkan media mampu menjadi tempat masyarakat mengakses informasi yang sebenar-benarnya. Rizky Nurul Ilmi, Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Jakarta. Hasil survei yang dirilis beberapa lembaga survei di tanah air sangat berperan penting pada perilaku pemilih dalam Pilpres kali ini. Untuk itu, lembaga yang melakukan proses survei juga seharusnya merupakan lembaga yang memiliki kredibilitas konstitusional. Survei yang dilakukan beberapa lembaga survei di Indonesia dinilai perlu adanya evaluasi pada setiap hasil survei yang dilakukan. Lembaga survei juga seharusnya memiliki pengelolaan yang baik, sehingga ada pertanggungjawaban kepada publik. Dalam proses survei di Indonesia, terlihat bagaimana hasil kampanye itu terjadi. Lembaga survei terkesan menyajikan hasil survei sesuai dengan alur kampanye. Padahal, pemilih sendiri sudah memiliki intervensi masing-masing kandidat capres-cawapres setelah melewati beberapa fase, mulai dari kampanye media hingga hasil rilis survei. Dan keterbukaan itu dimulai dari pengelolaan atau tata kelola lembaga. Misalnya, jelas siapa survei, dia punya basis kompetensi, misalnya tadi dibilang misalnya yang political scientist misalnya, kemudian sociologist misalnya, kemudian yang ngerti psikopolitik siapa, itu menurut saya penting sebagai bagian dari pertanggungjawaban publik bahwa lembaga kita, lembaga yang kemudian melakukan proses-proses survei dan termasuk juga memberi masukan kepada masyarakat melalui hasil survei, hasil surveinya itu punya kredibilitas institusional. Lembaga survei di Indonesia memiliki peran terhadap perilaku pemilih. Oleh karena itu, diharapkan hasil yang diberikan kepada masyarakat pun adalah perolehan sesungguhnya. Rizky Nurul Ilmi, Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Jakarta. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI menghimbau kepada lembaga survei dan media untuk menayangkan hasil quick count paling cepat pukul 13 waktu Indonesia Barat atau setelah waktu pencoblosan berakhir. Hal ini dalam rangka meminimalisir intervensi pemilih dalam menentukan pilihan. Pemilihan presiden 2014 berlangsung sangat kompetitif. Terlebih hanya ada 2 calon dalam pemilihan presiden kali ini membuat masyarakat semakin jelas terbelah. Sebagai deklarasi tentang pemilu bersih sudah dilakukan untuk mengantisipasi gejolak yang mungkin terjadi saat pemilihan presiden.
Melihat kondisi yang semakin memanas jelang pemilihan presiden, pihak KPI turut berupaya dengan menghimbau media dan lembaga survei. Himbauan tersebut berisi peraturan penayangan hasil quick count yang boleh ditayangkan secepatnya pukul 13 waktu Indonesia Barat atau setelah waktu pencoblosan berakhir. KPI juga mengatakan, persentase suara bagi calon presiden dan calon wakil presiden sangatlah penting. Untuk itu, dengan ketertiban penyiaran hasil quick count dapat memberikan keadilan bagi para pasangan capres dan cawapres. Arina Nurrohmah, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam berita dan analisa. Ribuan warga negara Indonesia yang berada di Hong Kong menggelar protes di TPS yang berlokasi di Victoria Park, Hong Kong. Protes tersebut dikarenakan ribuan WNI tersebut tidak dapat menggunakan hak suaranya. Komisi Pemilihan Umum menggelar pemilihan umum presiden di luar negeri lebih awal. Di Hong Kong, proses pemungutan suara dilakukan pada hari Minggu 7 Juli di Victoria Park diwarnai kericuhan. Kericuhan bermula ketika para WNI tersebut tidak mendapatkan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya karena dihalang-halangi oleh petugas KPPS. Dalam video yang beredar di situs video YouTube, tampak para WNI yang sebagian besar TKI tersebut meneriakan protes di luar pagar. Namun, tidak adanya respon oleh panitia TPS, para WNI tersebut mendobrak pagar pembatas yang mengelilingi TPS. Para TKI yang sebagian besar pendukung Jokowi tersebut merasa bahwa panitia TPS tidak netral dan sengaja melarang mereka untuk memilih. Perdebatan pun terjadi antara para TKI, relawan Jokowi Yusuf Kala, dan pihak KPU yang berada di Hong Kong. Selain tidak dapat menggunakan hak pilihnya, beredar kabar di portal berita online dan media sosial adanya intimidasi dari oknum KPU para WNI di Hong Kong untuk memilih pasangan capres dan cawapres tertentulah yang boleh memilih. Di Hong Kong dan Makau terdapat 114.000 daftar pemilih tetap. Pada pemilihan presiden kali ini tidak semua pemilih dapat menggunakan haknya, hanya 23.000 yang menggunakan hak pilihnya. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dan laporan yang masuk ke Bawaslu mengenai kericuhan dalam pemungutan suara di Hong Kong. Fatriadi memberitakan untuk TVMU. Indikasi kecurangan pemilihan presiden yang terjadi di Hong Kong berupa surat suara yang diklaim hanya satu capres menimbulkan protes pemilih. Meski begitu, Komisi Pemilihan Umum tetap menegaskan bahwa pemilu ulang tidak mungkin akan dilakukan. Pemilu luar negeri telah usai dilaksanakan. Beberapa warga negara Indonesia di Hong Kong mengeluhkan banyaknya kecurangan yang terjadi selama proses pencoblosan. Salah satu yang menjadi keberatan mereka adalah rusaknya surat suara yang hanya menampilkan satu pasangan capres-cawapres, padahal kandidat calon presiden ada dua pasang. Terkait kasus tersebut, Hadar Nafis Gumai selaku komisioner KPU menegaskan bahwa pemilu Hong Kong tidak mungkin diulang. Hal ini berdasarkan pernyataan Bawaslu bahwa apa yang terjadi di Hong Kong sudah sesuai prosedur, yakni selain waktu tidak memungkinkan dan terkendala perizinan yang membuat KPU tidak melakukan pemilu ulang. Kalau dari pertemuan kami tadi malam, tidak, karena hal itu tidak mungkin lagi dilakukan, dan Bawaslu sendiri sebagai pengawas mengatakan sebetulnya apa yang berlangsung di sana sesuai dengan aturan. Mau kita buka lagi, waktu sudah tidak memungkinkan, tempatnya kita perlu minta izin lagi. Kalau mau dilakukan di KJRI, itu tempatnya sangat sempit, tidak ada halaman. Jadi kalau nanti ada orang berkumpul lebih dari 30, harus juga minta izin di Hong Kong itu. Jadi dari komunikasi tadi malam, rapat tadi malam, kita tidak bisa melakukan lagi. Ya.
KPU sebagai penyelenggara pemilu siap jika ada yang menggugat ke MK, karena menurutnya semua berhak untuk melaporkan sesuai hukum yang berlaku. Namun setiap indikasi kecurangan tentu perlu disertakan bukti autentik, bukan sekedar isu belaka. Arina Nurrohmah, Eko Bayurianto memberitakan dari Jakarta. Meski terjadi kericuan dalam penyelenggaraan Pilpres di Hong Kong, namun hal ini tidak berdampak pada keseluruhan Pilpres di luar negeri. Dari hasil exit poll yang dihimpun oleh tim Jokowi JK, Jokowi disinyalir meraih rata-rata kemenangan. Meski diwarnai kericuhan dalam penyelenggaraan pemilihan presiden di Hong Kong akibat tidak diizinkannya ribuan WNI untuk memilih, namun secara umum penyelenggaraan pemilihan presiden di luar negeri berjalan lancar. Dari hasil sementara yang dirilis oleh tim sukses pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala, tim Jokowi JK mengklaim telah memenangi pemilihan presiden di luar negeri berdasarkan exit poll yang mereka himpun. Di Jepang, rilis sejumlah masyarakat Indonesia yang tergabung dalam Indonesian Community in Japan menyampaikan hasil exit poll. Hasil exit poll dari Tokyo menunjukkan 74% pemilih mendukung pasangan Jokowi JK, 17,3% memilih pasangan Prabowo Hatta. Sedangkan di Hong Kong, tim Jokowi JK mengklaim telah memenangkan 97% suara. Meski demikian, tim Prabowo Hatta juga merilis exit poll sendiri yang hasilnya mengunggulkan Prabowo. Berikut perbandingan hasil exit poll masing-masing tim sukses kedua pasangan. Exit poll merupakan metode penghitungan yang dilakukan langsung mewawancarai pemilih setelah keluar dari bilik suara. Hasil exit poll tidak seakurat hasil perhitungan metode quick count dan sulit dipertanggungjawabkan. Fatriadi memberitakan untuk TVmu. Dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita dan analisa. Kontestasi demokrasi tanah air hari ini resmi berlangsung, di mana seluruh rakyat Indonesia berbondong-bondong untuk menggunakan hak pilihnya dalam menentukan orang nomor 1 di tanah air, yakni presiden dan wakil presiden yang akan mengemban amanah bangsa dalam 5 tahun ke depan. Berbagai manuver dan strategi kampanye telah gencar dilakukan selama 1 bulan terakhir, yang tidak lain adalah untuk meraup kepercayaan masyarakat sebanyak-banyaknya, untuk menyalurkan dukungannya bagi masing-masing kandidat capres dan cawapres. Lantas bagaimana analisis terkait kedua figur capres dan cawapres yang bertarung dalam pemilu presiden hari ini? Mengingat elektabilitas dari kedua pasang kandidat yang dapat dikatakan sama-sama kuat. Simak wawancara tim TVmu bersama pengamat politik Junarto Wijaya terkait hal tersebut. Berikut penuturan selengkapnya untuk Anda. Menjelang hari H, menurut saya dari sisi personal branding, persepsi publik terhadap kelemahan dan kelebihan masing-masing kandidat sudah selesai. Yang tinggal mempengaruhi adalah bagaimana mobilisasi, bagaimana kesiapan dari para saksi, bagaimana kesiapan logistik untuk menjadi pemantau di TPS, itu akan berpengaruh. Karena kita tahu hasil survei menempatkan kedua-duanya sangat tipis. Artinya tidak ada satupun yang bisa dipastikan menjadi pemenang dengan selisih suara sangat besar. Sehingga kemudian faktor-faktor teknis di hari H, dari yang sifatnya positif, kesiapan saksi, upaya memobilisasi relawan untuk menjaga TPS, sampai hal-hal negatif seperti black campaign atau kemudian money politics, itu menurut saya akan sangat berpengaruh, mempengaruhi hasil yang tipis. Dan saya berharap bukan faktor X atau faktor negatif tadi yang akan menentukan siapa yang menjadi pemenang, karena menurut saya presiden terpilih kalau kemudian berhasil naik ke atas panggung karena fitnah dan karena money politics, itu akan disebut cacat secara moral. Jokowi JK mungkin sedikit akan mengalami surplus ya dari sisi undecided voters. Karena kalau kita coba bedah karakter pemilih undecided voters secara demografis dan geografis, itu akan lebih banyak
mendukung Jokowi JK. Kalau kita lihat dengan karakter pemilih Jokowi JK, ya walaupun lagi-lagi survei ini dilakukan tanggal 3 sampai 6 Juli, bukan tidak mungkin dalam 3 hari terakhir ada perubahan. Dan saya bisa mengatakan, makanya kalau kita hanya membaca dari sisa undecided voters dan fenomena swing voters sebagai tingkat kemantapan pemilih, Pak Jokowi JK lebih berpeluang besar untuk menang. Ya walaupun lagi-lagi itu akan mungkin diintervensi oleh berbagai faktor menjelang hari H, termasuk pada saat pencoblosan di TPS dilakukan. Kalau dari sisi branding, saya pikir jelas Prabowo dianggap sebagai antitesa SBY dari sisi ketegasan, dari sisi dia memiliki latar belakang sebagai tentara yang dianggap sesuai ya dengan karakter keras, karakter tegas, berwibawa. Sementara Jokowi ini menjadi antitesa dari kebanyakan elit, terutama SBY yang dianggap berjarak normatif. Jokowi ini cenderung memiliki pendekatan komunikasi yang low konteks, tidak berjarak, belusukan yang sulit ditemukan baik di level presiden pernada ataupun kepala daerah. Jadi kedua-duanya memiliki garis batas antitesa yang berbeda dari Pak Prabowo dengan Jokowi. Itu tentu saja yang menjadi faktor yang mendukung kekuatan mereka dari sisi personal branding. Tetapi di sisi lain juga pertarungan dalam pemilu juga bukan hanya berkaitan dengan masalah partisipasi dalam konteks menilai personal branding, tapi juga berkaitan dengan kekuatan mobilisasi. Bagaimana mesin partai bekerja, bagaimana relawan-relawan ini bisa bekerja, bagaimana partisipasi publik melalui dorongan relawan, termasuk dalam hal-hal negatif ketika ada serangan black campaign, ketika ada money politics, itu masih akan mempengaruhi selama politik kita belum rasional dan selama sistem pemilu kita juga memang masih setengah matang. Dengan mobilisasi dengan partisipasi, kalau kita baca survei, Pak Jokowi itu unggul dalam konteks partisipasi, kecintaan publik terhadap beliau, tetapi memang ada sisi kelemahan ketika dihadapkan pada faktor mobilisasi. Partai tidak terlalu solid, terbukti pada saat pileg, dan Pak Prabowo memiliki keunggulan itu dengan jumlah mesin partai yang sangat banyak, jumlah logistik dan sumber daya finansial yang mungkin lebih besar, yang itu menyebabkan kenapa kemudian gap di antara Pak Prabowo dengan Jokowi sekarang tidak terlalu besar. Lagi-lagi ini adalah pertarungan demokrasi, strategi mobilisasi dengan strategi partisipasi yang menurut saya sulit untuk ditentukan pemenangnya sekarang. Ya, ya, yang jelas kita harus mengakui inilah pemilu paling demokratis sepanjang sejarah, bahkan ketika kita bandingkan dari tahun 55, bahkan ketika kita bandingkan dengan semua pemilu-pemilu pasca reformasi, karena pada saat inilah masyarakat semua merasa ikut berpartisipasi. Pemilu tidak lagi menjadi monopoli dari kalangan elit, pemilu tidak lagi menjadi proses yang sifatnya black box, yang menutup ruang geraknya buat masyarakat berpartisipasi. Kita bisa lihat dari hal yang paling tradisional sampai level penggunaan teknologi modern, yang itu mengindikasikan negara kita sudah siap lepas landas menuju demokrasi yang lebih mapan, selama dengan catatan bahwa hasil akhir ini bisa diterima oleh semua pihak, dan siapapun yang menjadi pemenang itu bukan didasarkan pada faktor-faktor negatif yang seharusnya menjadi musuh demokrasi, termasuk yang saya sebutkan tadi, fitnah, black campaign, money politik, yang itu menurut saya akan membuat cacat proses demokratisasi kita yang sudah hampir mencapai puncaknya pada pemilu 2014 ini. Saya harapkan tidak. Siapapun yang terpilih, menurut saya kita harus menerima, tetapi yang lebih penting adalah proses di balik itu. Kita bukan hanya ingin mengatakan siapapun yang kalah harus berlapang dada, tetapi siapapun yang ingin menjadi pemenang, dan siapapun yang menjadi pemenang harus meyakinkan dirinya dan meyakinkan pemilihnya, termasuk meyakinkan seluruh masyarakatnya, dia menang karena bersih, dia menang karena memang lebih dicintai, dan bukan dia menang karena lebih banyak uang, dia menang karena lebih banyak fitnah. Yang itu menurut saya membuat lagi-lagi pemimpin yang terpilih itu akan tidak merasa dimiliki oleh masyarakat. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan berita dan analisa hanya di TVMu. Bersama saya Samarsa dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri, dan terima kasih atas perhatiannya. Salam pencerahan dan selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.